derajat, 7 derajat. Itu ke utara lagi, ke daerah Kashmir minus malah. Enggak sampai, enggak boleh kan waktu itu. Tapi kita udah minus. Makanya kita perjalanan sampai Karachi, dari Karachi kita dikawal. Kemudian, dikawal karena kita di sana baru datang jadi disambut dengan bom bunuh diri, gitu ya Pak. Baru datang disambut bom bunuh diri, 6 orang meninggal. 1 minggu ada bom bunuh diri di Balochistan. Dalam 1 bulan itu ada 6 kali bom bunuh diri pada kita di sana. Makanya kita nggak boleh goes pada saat itu. Dan perjalanan kita sudah mulai banyak mata memandang, wartawan Pakistan sudah mulai banyak meliput perjalanan kita. Pakistan ramainya luar biasa. Ya, televisi, koran, apapun wartawan yang melihat channel kita, mereka selalu update. Maka di sepanjang jalan itu selalu ada orang yang nyapa sama kayak di Indonesia. Sampai kita mau terbang di Karachi, ada juga orang yang melihat. Saya heran, ini ada orang bahasanya bagus sekali. Dia langsung melihat saya itu dengan bahasa Inggris itu kan, Masya Allah, saya kaget juga. Padahal orang yang menurut saya orang miskin, saya pikir gak berpendidikan, ternyata bahasa Inggrisnya bagus sekali pada saat itu. Tanya-tanya, kamu dari Indonesia ya? Saya tanya, kamu tahu saya dari mana? I see in newspaper. When dan kapan kamu lihat? In morning lah. Kita bisa lihat kamu dalam, Masya Allah. Sampai di bandara begitu banyak orang. Kalau ada saya upload. Tapi mohon maaf, Bangladesh memang negara miskin ya, jauh sekali dengan Indonesia, jauh sekali. Rumah itu nggak sama kayak kita, semuanya naik ke atas, flat, minimal 7 lantai. Dan apakah masyarakat Bangladesh jelas-jelas jauh sekali. Mereka dapat gaji 20.000 taka, itu udah besar sekarang 20.000 taka. 20.000 taka itu sekitar 3 juta. Itu profesional. Kalau yang bawah-bawah cuma 57.000 Pak. Makanya banyak yang keluar dari Bangladesh itu. Maklum, kalau nggak ngampur itu wajar Pak. Nah di Pakistan, kalau di Pakistan juga sama. Di Pakistan pun sama. Banyak orang yang menyapa kita, mengambilkan kita untuk makan dan minum. Nah Bapak Ibu sekalian, dari Pakistan saya terbang ke Oman karena nggak boleh masuk ke Iran. Sepeda nggak bisa saya bawa ceritanya karena keterbatasan waktu. Saya dari Oman kemudian ini nunggu sepeda untuk dikirim, tapi biayanya mahal sekali. Jadi pada waktu mau berangkat itu saya tanya-tanya, katanya $200. Giliran mau dikirim ternyata $2.200. Jadi sepeda cuma 3 juta. Sepeda itu 3 juta harganya, tapi kirimnya 33 juta. Kayak iya nih. Uang pada waktu itu tinggal $1.200 pada saat itu. $1.200. Kurang kan? Makanya sama kawan itu saya putuskan udah kita jalan aja. Kalau beli sepeda bisa sebenarnya karena harganya $300. Tapi sayang kan, kalau kita beli sepeda nanti sepeda kita yang di Pakistan bagaimana? Maka kemudian saya jalan kaki. Jalan kaki itulah puncak perjalanan kami, di mana di situ doa-doa menurut saya itu tanpa diucap wujud semua. Ya, ada juga yang saya ucap. Jadi pada saat saya berada di sebuah masjid kecil surau, memang masjid untuk musyafir, yang di situ nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada kehidupan. Jauh 15 kilo, 20 kilo baru ada warung. Puasa itu, pas puasa Ramadan dia di Oman, saya jalan kaki. Nah, itu makanya saya jalannya malam, habis tarawih sampai sahur, istirahat sebentar, habis itu jalan lagi sampai jam 11. Jadi zuhur istirahat sampai isya. Nah, di Oman itu masyarakatnya ramah. Semua yang ketemu selalu tanya dari mana mau kemana, apa yang bisa saya bantu. Semua masyarakat Oman gugur itu kalau udah melihat kita, makanya selalu diambilkan. Ya, cuma memang pada saat itu kita berada di tengah gurun itu, ya itulah menurut saya itu anjing. Kawan saya sakit, saya dehidrasi, tidur di masjid itu udah 2 hari, hanya makan mie goreng sama kurma udah aja. Mie goreng kurma, ada air masih disediakan. Ini semangka katanya. Tapi ya nggak mungkin kan, habis asar setelah sholat saya teriak sekenceng-kencengnya. Tak pikir kayak bakal menggosokkan jadi ya Allah, semoga ya Allah. Namanya orang puasa kan, karena paling seger kan itu.
Saya jelas mikirnya nggak mungkin ini, nggak ada orang jual gitu. Ternyata setelah habis isya, setelah sholat tarawih, ada musafir berhenti. Dia kaget melihat kita sedang istirahat, tanya dari mana, mau kemana gitu. Saya bilang jadi saya waktu haji, mana kendaraan bisa jalan kaki. Beli agak percaya, betis betul. Nyata betul, saya jalan kaki gitu kan, gede-gede dia. Setelah itu oke, apa yang bisa kita bantu kan? Saya ngomong sama bro, apa ini? Orang yang membantu loh, dia bilang nasi. Kawan saya butuh nasi karena dia masuk angin di luar yang makan nasi. Saya bilang tolong carikan kami nasi. Oke, tunggu sini, saya carikan kamu nasi. Dari jam 8, jam 10 baru balik. Ketika balik yang dibawa bukan nasi, tapi semangka. Itu mau gua apa? Nah, jadi kawan saya itu tertawa. Ini tuh ngomong siang tadi maksudnya kenceng-kenceng gitu. Karena saya kencengnya apa dibawakan semangka 2 besar-besar, melon 2 agak besar, jeruk 1 kilo, dibawakan pisang juga. Ya nggak muat lah kita. Kalau kita pun juga kita keberatan. Akhirnya kita makan semangka itu pun cuma satu besarnya. Selebihnya kita tinggalkan di masjid itu. Terus dia minta maaf brother saya nggak ketemu nasi. Saya bilang kenapa enggak masalah, ini udah cukup. Enggak, kamu tunggu sini, saya carikan lagi nasi. Itu aroma telur dan telur. Jam 10 dia keluar lagi, jam 12 balik lagi ke nasi. Saya udah tidur ceritanya. Tahu kan brother mereka Israel for you, masya Allah. Brother kadang-kadang nggak apa-apa, oke ya. Saya dibawakan nasi biryani ayam. Itu akhirnya kawan saya sembuh, udah nggak masuk angin lagi, pagi berjalan lagi. Iya, nah itulah pengalaman menurut saya luar biasa. Dan pada saat mau masuk Saudi Arabia itu 150 kilo dari Ibri itu kota kecil di Oman. Kemudian ke Masruk itu 70 kilo, nggak ada kehidupan. Di Masruk itu memang ada kehidupan karena ada perusahaan. Setelah di Masruk ke perbatasan 85 kilo sama sekali nggak ada kehidupan. Semua jalan dan padang pasir semuanya. Padang pasir. Kami mengenal video saya dengan cepat. Padahal aku pikiran saya gini, 80 kilo kalau kita tempuh itu mengalur jalan. Pagi kita istirahat, sore udah nyampe. 80 kilo. Katanya ada, saya lihat memang ada kotaknya. Ada kotak kecil itu. Saya pikir kalau kotak biasanya bangunan. Saya pikir nanti kita istirahat di sini. Itu jaraknya 50 kilo. Nanti kita istirahat di sini. Yang 30 kita selesaikan malam, gitu kan. Ternyata kita jalan dari jam 9 malam sampai kemudian kita istirahat pagi sampai jam 10 siang belum ketemu kotak itu. Map masih ada. Jam 11 akhirnya kita jalan lagi. Nah kita sebenarnya sudah betul-betul letih, lelah dan lesu itu. Kita datangin kita ada kotak itu. Kotak itu ternyata adalah juga masih ada. Tapi air habis. Kan kita habis kan supaya nggak berat, tinggal mie aja sama kurma. Kotak itu ternyata adalah tenda yang pada pasir itu sama ada toren gitu, tangki air. Saya pikir cukup ini untuk istirahat. Itu sudah lemes badan karena puasa. Pada waktu itu mau mikir mokel sih, mokel yo Mokel mangan kurma lagi rugi, gak larap ya lari ngeluh ngelak. Nah ini kalau mokel suka rugi kita berubah, kita jalan aja bro, lanjut aja. Itu memang ini udah kering semuanya. Ternyata pada saat itu ada doa yang lucu sebenarnya. Jadi kurang 13 kilo saya tuh teriak, ya Allah mobil ya Allah. Saya nggak minta untuk ngatur, tapi memang hati saya yang ngatur itu. Ya Allah mobil, datang BMW. Saya pikir nanti wah ada barang ini lah teman. Kalau yang keluar 1 orang berarti barang ini. Oke nggak mungkin. Ternyata yang keluar 4 orang. Nggak mungkin barang ini. Ternyata dia berhenti sebab karena dia sudah melihat berita kita viral di Oman. Ini selfie. Astagfirullahaladzim. Oke, thank you brother, see you. Kawan saya marah. Mas Udus kalau doa yang benar bagaimana sih?
enggak, Allah Maha tahu dengan keinginan kita. Jalan lagi dapat 2 kilo, ada bis Pak, bis saya kan berhenti. Nah, I see you brother, I see you. Aku udah lihat kamu, but I see you. Saya lihat di Twitter sama di Facebook kan. Saya ketemu barengi Pak, saya ketemu barengi. Ternyata selfie doang sama. Selfie doang. Ditinggal. Oh, namanya juga dia pikirnya kan saya menjalankan niat itu gitu loh, menjalankan niat gitu kan. Jadi dia nggak mengganggu, ceritanya gitu. Nggak boleh. Nah, itu yang kedua. Itu benar-benar lelah saya. Kita udah lelah berdua pada waktu itu. Gila kemudian datang sana lagi setelah sekian kilo ada truk berhenti lagi. Dia juga senang melihat kita. Indonesia kan. Saya udah lihat kamu, ada lihat kamu gitu kan. Kita udah viral ya teman. Sama juga ternyata. Saya pikir mau bareng ini. Kan I selfie. Selfie dan pro apa? Akhirnya kawan saya, Mas Nur, kalau doanya benar bagaimana? Enggak, Allah Maha tahu dengan keinginan kita. Saya tetap nggak mau merubah doa saya. Gua bilang doa yang jelas itu, ya Allah mobil untuk kami, enggak. Saya bilang, ya Allah mobil, saya ulang lagi gitu. Ya Allah, yang keempat itu saya teriak seketika, ya Allah mobil, ya Allah. Ketika udah ketemu Pak tadi, yang itu tadi itu setelah dicek kawan ternyata itu memang Pak untuk istirahat. Tapi dari belakang kita tahu nggak dengar suaranya, fuso besar terbesar angkat besi, dia langsung, brother, kamu gila bisa nggak dengar suaranya, tahu kok teriak dari belakang saya, terfuso besar. What can I help you? Yang lainnya, ini cocok ini kan. Akhirnya dia ngomong, kowe nek jek mlaku mati kowe kok gitu. Ini sampai 30 kilo ke depan gak ada kehidupan ini gitu kan. Aspal. Iya. Kanan kiri padang pasir dan sama sekali kalau ada pohon kita berhenti Pak. Pohon gak ada. Di sana itu pohon itu mahal. Siapa punya motor didenda. Itu udah siang ceritanya. Enggak ada. Enggak ada lampu gelap gulita. Hanya pakai bintang aja udah itu. Tapi masih kelihatan jalan. Mobil udah jarak-jarak, tapi emang aman. Dari malam sampai siang sama sekali kita nggak ketemu kehidupan, nggak ketemu pohon. HP masih hidup, alhamdulillah. Kita bawa itu apa namanya power bank. Nah, ya untuk melihat itu memang jalan itu. Akhirnya mobil jam 11. Kita dinaikkan mobil besar itu dia mobil siang, 11 siang. Alhamdulillah panasnya luar biasa. Kita sudah mulai masuk 40. Bapak-Ibu sekalian, jadi waktu itu kawan sudah tepar sebenarnya, saking teparnya dia itu turun dari masuk mobil langsung tidur, kemudian turun dari mobil tidur lagi, turun dari mobil tidur, saking capeknya, turun berhenti itu tidur. Saya bilang nggak jalan-jalan deh, ayo bro jalan. Itu masjidnya, itu perbatasan. Nah di perbatasan Oman Saudi. Jadi kita doa di situ, uang kita nggak laku di situ, punya dolar, punya real, punya rupiah nggak laku. Ya karena nggak ada toko di situ, makanya nggak laku. Ya Allah, ini kita cuma punya mie sekitar 3 ya. Nah, kita ngobrol ini mie hanya buat sahur aja ya. Karena kalau kita buka sahur harus pakai mie minta lagi. Ya nggak masalah sahur pakai mie, nanti bukanya air aja sama kurma. Itu masjid perbatasan yang di depan itu kantor imigrasi, itu masih 2 kilo kantor imigrasi itu, kantor imigrasi border ya. Disitulah kemudian ada tentara malam hari setelah malam kedua nyamperin kita. Nah, kemudian kita diundang ke imigrasi. Dari situ kemudian Allah kirim mobil untuk jemput kita, diajak jalan sampai masuk Saudi Arabia. Itu belum Riyadh, masih Bathah. Di Bathah kita jalan lagi sekitar 100 kilo ya. Setelah ketemu badai pasir yang luar biasa, jalannya itu ketemu badai pasir yang luar biasa. Masalah kita terus untuk merasakan badai pasir itu. Kalau dengan lihat video itu saya betul kepala saya itu berdua, tidak ada hanya berdua. Kayak itu kita semua duduk. Kenapa? Karena pada waktu itu anginnya kencang sekali. Kita agak berani jalan duduk aja untuk dia segera berlalu badai itu.
sedih maksudnya. Nggak sedih. Justru pada saat itu saya doa ya Allah haji ya. Haji ya Allah. Kok pikir saya haji ya Allah haji ya kan kalau sahabat kita doa makanya haji ya Allah haji ya Allah. Oh ikut dok tuh kan haji ya Allah haji kan. Kemudian sampai berkat sampai al-haraj. Haraj itu satu pemberhentian sampai berlihat sekitar 200 kilo itu udah nggak ada kehidupan. Maka saya disarankan sama orang-orang yang ada di POM itu untuk cari tumpangan, jangan kamu jalan karena bahaya. Nah setelah kita mulai menyetor mobil sampai ke Riyadh, dilihat kita kemudian naik bus sampai ke Taif, di Taif kita jalan lagi setelah ambil mikot pakai ihram bawa tas 15 kilo saya pakai ihram jalan 50 kilo kan dari Taif ke Haram itu 85 kilo dapat 50 itu akhirnya ditangkap polisi ditanya nggak boleh jalan karena membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Saya ditanya udah di stop sama 4 polisi yang keempatnya kemudian kalau kamu tetap jalan tak tangkap kamu. So what can you do? Apa yang bisa lakukan buat kita dan antar kamu? Wah saya bersyukur ya. Antar kamu kemana ke Masjidil Haram? Oke ya. Oh sudah pak kan udah di Arab kita dapat gaji yang sudah ada. Udah ketika diantar sama pas masjid di situ kemudian kita turun kita taruh tas kita pakai ihram 2 hari pakai ihram masih Ramadan belum bisa ambil niat haji ya karena Ramadan. Itulah umroh pertama kita saking senengnya saya sampai lupa pakai sandal gitu aja. Jadi buat dari cincin polosan wis saking senangnya jam 10 pagi sampai jam 12 malam gak keluar dari Masjidil Haram. Bila keluar dari Masjidil Haram salah jalan lagi kesasar katanya. Jam 12 muter-muter sampai jam 3 baru pulang ke Masjid itu. Tapi semua ada hikmahnya. Dan esoknya lagi kita ulang juga habis mulai banyak telepon masuk, mulai banyak DM. Ustaz di mana? Hanya hotel, nawari hotel. Nah itulah itu betul puncak perjuangan karena memang target kita adalah haji dan alhamdulillah haji itu berhadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala pemenang. Yang awalnya kita mau backpackeran, mau pakai sandal jepit, kita haji sandal jepit. Ternyata Allah kasih hadiah yang resmi, yang lebih utama lagi. Jadi di sana itu kalau yang resmi 2.600.000, yang non resmi artinya memang backpackeran 2 juta. Tas kerja, nah tas kerja itu sekitar 2.500.000. Jadi jumlah haji itu 5 juta, yang 2.800.000 seluruh dunia, Indonesia paling besar, yang 2 juta sekian Indonesia juga yang paling besar juga, yang mandiri, yang nekat. Termasuk siapa? Ya saya, yang nekatnya itu. Dan alhamdulillah itu memang perjalanan yang menurut saya luar biasa, tapi memang jujur menurut saya pribadi memang belum sempurna perjalanan saya karena memang masih ada naik pesawat itu tadi dan naik bus. Saya tidak bisa kendaraan saya. Makanya Pak Idin kemarin tanya, terus gimana rencananya? Kalau lanjut lagi, iya kan belum sempurna perjalanan saya. Saya ingin menyempurnakan perjalanan lagi ya dengan sepeda lagi. Mungkin bukan sepeda itu ya, karena sepeda itu sudah ditawar sama pihak Pasifik selaku brand Indonesia yang ada di Semarang itu 10 juta kemarin tawaran pertama. Kalau mau naik lagi bisa, tapi saya bilang yang punya nggak dijual ya Pak. Itu pada cuma 2.800.000 juta 10 juta. Ada Pak. Cuma kan kita kalau mau beli sepeda buat apa gitu? Agak apa gitu. Kita udah punya sepeda. Kalau beli sepeda nanti harus kalau ditinggal juga kan sayang. Makanya kita masih punya kendaraan yang bagus ya kaki ini, makanya kita jalan kaki. Dan itu malah membuat doa-doa kita itu beneran. Makanya apa pikiran ketika jalan kaki ini dia pokoknya haji ya Allah, haji ya kita aja udah itu doa gak ada yang lain. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari rumah saya bawa 300.000 itu memang benar dan sampai rumah itu juga uang itu masih utuh, beneran masih utuh. 50-an lembar itu masih utuh. Saya berikan 50.000 itu karena memang terpaksa supaya pakai uang tersebut. Dan saya semakin yakin bahwa bisa punya azam yang kuat untuk menyempurnakan 5 rukun Islam dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, Allah
masih ada jalan yang lain gitu. Ya seperti jalan lain, tapi bukan berarti saya merekomendasikan mereka sepeda, tidak. Tapi bukan berarti nggak begitu boleh ditiru gitu loh. Tapi saya tidak merekomendasikan. Jadi pulangnya saya dari Mekah kemarin tanggal 13 Juli itu sudah mulai banyak tawaran tiket. Saya tiket dibelikan. Enggak. Jadi ke Oman dulu karena ngambil barang-barang dari Oman seminggu, kemudian ke Karachi ngambil sepeda. Di Karachi 2 minggu, kita juga berbagi cerita, muter-muter. Setelah itu terbang ke Bangkok, dari Bangkok saya sepeda lagi sampai Malaysia. Kalau berlama sepeda kan? Iya, pulangnya yang pesawat. Nah, maka pulang itu sampai rumah, sebenarnya nggak pas banget sih. Mama sekarang saya nulis buku itu. Itu amalia sebelum saya berangkat dan pada saat berangkat dan alhamdulillah Allah memudahkan. Demikian Bapak Ibu sekalian percaya dengan saya. Enggak ada. Ya saya ngamalkan doa yang dapat ditegur kita jangan baca. Itu malah banyak orang minta doa. Kita malas. Kita orang sakti saya sampai baju yang saya bawa ini habis jalur uang. Oke, jalannya kayak sampai terakhir kacu yang buat kelap keringat itu diminta juga. Ya semoga tulis. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Yunus bisa berbagi cerita. Tentu ini tidak utuh ceritanya ya, karena tadi kita terbatas oleh waktu sholat asar. Tapi yang saya ketahui ada ibrah atau itibar dari perjalanan beliau, karena akhirnya banyak orang yang goes ke Mekah. Jadi setelah beliau pulang ternyata sudah banyak yang kemudian jadi apa istilahnya beliau ternyata menjadi sumber inspirasi. Jadi kalau menurut Anda bilang pengen juga mengambil inspirasi ke Mekah, monggo saya dukung dengan doa. Ya. Tentu tidak lengkap ya, karena beliau juga baru pulang haji dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Kalau nyuwun barokah Abdul Majidnya pada semuanya ini agar memang pertemuan ini pertemuan yang